tidak terbawa dalam peristiwa G13 PKI. Padahal pangkatnya Maijen, di bawah daripada Letjen Ahmad Yani pada saat itu. Ya kan? Betul nggak Mas, Mbak? Kayaknya di pertanyaan sampai saat ini. Iya, Kenapa? betul, Pak. Nah, tidak termasuk ke dalam daftar list atau daftar nama untuk apa namanya penjemputan paksa ya peristiwa itu. Padahal pangkatnya adalah Maijen. Sedangkan yang Brigjen itu ditangkap semua. Nah, ini sampai saat ini bahkan istilah super semar pun sampai saat ini masih secara tertulisnya itu masih belum diketahui keasliannya ada di mana. Karena saksi hidupnya sudah pada meninggal dunia. Kemudian sampai ada muncul pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab oleh dalam sejarah itu, apakah benar itu ada super semar, surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Bung Karno pada saat itu. Nah, sampai saat ini belum terjawab. Karena sejarah yang sebetulnya pada saat Orde Baru itu banyak yang apa namanya banyak yang miss, banyak yang hilang bukti sejarahnya itu. Karena yang kita ketahui bersama dari sejarah, mungkin oleh Mas dan Mbak sendiri dari SD sampai SMA, SMK, MA, bahwa Super Semar itu, surat perintah 11 Maret itu dikeluarkan oleh Bung Karno untuk diberikan secara tugasnya mutlak kepada Maijen Soeharto untuk menyelesaikan termasuk mengembalikan kondisi bangsa Indonesia kembali ke normal dengan peristiwa G13 PKI itu. Sampai berjuta-juta korban akibat daripada pembersihan PKI itu. Nah, kembali kepada pertanyaan Mbak, di mana Bung Karno pas itu ada di Jakarta. Kondisinya masih dalam kondisi penyembuhan, sedang sakit, sedang ditangani oleh dokter, termasuk dari dokter dari Cina. Ya, gitu Mbak. Iya, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan, Fajri Septian dari TI. Silakan, Mas. Mengapa kata syariat Islam dihapus dalam Piagam Jakarta atau hasil sidang BPUPKI pertama, Pak? Kalau syariat Piagam Jakarta itu ada di sidang BPUPKI 2, Mas. Nah, ini sidang BPUPKI 2. Nah, ini dihilangkan tadi seperti yang saya jelaskan bahwa yang protes ada istilah kalimat syariat Islam itu adalah pemuda-pemuda dari atau jong-jong dari daerah Indonesia yang non-Muslim. Karena mereka memprotes bahwa yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya para santri, para kiai, seperti contoh kiai-kiai kan banyak termasuk pendiri NU, kemudian dari Madura itu termasuk yang terkenal Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasik. Itu bukan hanya para kiai dan santri saja yang berjuang memerdekakan Indonesia, tetapi adalah non-Muslim pun Cina, Tionghoa atau Cina, kemudian agama Kristen, Hindu, Buddha pun sama ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Mereka protes jika di sana bahwa dasar negara adalah syariat Islam, berarti negara Indonesia atau bangsa Indonesia tidak mengakui adanya agama lain selain Islam. Maka jika begitu, maka kami harus keluar dari bangsa Indonesia oleh protesnya oleh mereka pada saat itu kepada majelis sidang BPUPKI yang kedua itu. Nah, makanya oleh Piagam Jakarta itu tidak tuntaskan, tidak disepakati, terutama yang poin pertama itu tidak disepakati karena banyak yang protes non-muslimnya. Akhirnya pada sidang PPKI lah ditetapkan diganti syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Gitu, Mas.
Iya Pak, terima kasih Pak. Silakan, ada lagi? Pak, boleh bertanya Mau lagi? izin bertanya Pak, boleh? Silakan, dengan Mas Saya Pak. Muhammad Sony. Silakan Muhammad Sony. izin bertanya Pak, boleh? Ya, silakan. Ya, silakan Mas Sony. Iya Pak, saya Pak. Izin bertanya yang soal polemik lahirnya Pancasila Pak. Ya. Kan terdapat polemik hari lahirnya Pancasila tuh ya Pak, berhubungan sama rumusan Pancasila. Muhammad Yamin sama I.R. Soekarno. Ya. Itu gimana ya Pak? Gimana Mas? Iya, bisa terjadi polemik itu gimana ya Pak? Nah, yang menetapkan tentang hari nasional atau menetapkan pahlawan nasional atau yang lainnya itu ada pemerintah itu sendiri. Nah, pada saat itu yang menetapkan lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 itu pada saat pemerintahan mulai Bung Karno. Sebetulnya itu dari pemerintahan Bung Karno, kemudian pada pemerintahan Orde Baru juga ditetapkan oleh pemerintahan Orde Baru itu pada saat itu adalah Presiden Soeharto. Tetapkannya bahwa hari lahirnya Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945. Dan dipelajari tentang Pancasila itu dengan istilah P4. Semua kegiatan-kegiatan, apalagi menjadi pegawai negeri sipil, mau guru, mau tentara, mau apapun, itu harus mempelajari dengan P4. Di mana penjabaran, pemahaman tentang daripada Pancasila itu sendiri. Nah, seharusnya dengan pemerintah sekarang itu dengan bukti otentik bahwa penetapan Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus 1945 bisa itu tergantung lagi pemerintah itu sendiri, Mas. Oleh pemerintah itu sendiri untuk menentukan mau tanggal 1 Juni atau tanggal 18 Agustus 1945. Cuma bukti sejarah yang jelas bahwa Pancasila itu disahkan atau ditetapkan itu ada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi mungkin pada saat itu baik Bung Karno maupun Presiden Soeharto pada saat itu peristiwa perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI yang pertama itu 1 Juni itu momentum lahirnya Pancasila. Padahal pada saat itu hanya usulan dalam bentuk rumusan-rumusan daripada Pancasila, belum ditetapkannya. Mungkin itu adalah pandangan daripada pemerintah pada saat itu, Mas, pandangannya. Nah, sampai saat ini kita masih mengacu kepada penetapan oleh pemerintah pada saat itu, tanggal 1 Juni 1945, bahwa Pancasila itu lahir. Berarti Pancasila dulu lahir, baru merdeka. Gitu, Mas. Ya, halo. Tadi ya Rian Daniel, angkat tangan. Silakan, Mas Rian. Muhammad Rian Daniel. Halo, Mas Muhammad Rian Daniel. Baik, Pak, makasih Pak. Ya, silakan. Izin Atau bertanya, Pak. Banikan, oh ya silakan. Banikan dulu, Mas. Banikan Oh iya, siap. Ameliana. Kenapa Pak dinamakan peristiwa lubang buaya? Lubang Buaya. Oke, Lubang Iya. Buaya itu adalah nama tempat di mana tempat itu ada wilayah daripada kawasan lapangan udara di Jakarta. Nah, di sana itu tempat pelatihan, termasuk pelatihan daripada Angkatan Udara. Wilayah, kalau tidak salah, nama lapangan udaranya ada Halim Perdana Kusuma. Nama Halim Perdana Kusuma. Di sana
ada istilah sumur. Nah, mungkin itu hanya penamaan aja, nama penamaan bahwa itu dikatakan sumur lubang buaya dalam bentuk lubang buaya. Artinya karena di sana adalah memakan korban yang luar biasa ganasnya. Nah, itu tempat di wilayah lapangan Halim Perdanakusuma, Mbak. Tuh. Dan itu jadikan markas daripada tentara Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung, oknum-oknum daripada Cakrabirawa. Dan pada saat itulah yang rugi adalah para tentara yang anggota Cakrabirawa itu sampai lari ke luar negeri. Bahkan sampai saat ini pun masih ada yang belum kembali. Itu terutama ada dari Cakrabirawa yang di negara Thailand. Hidup di negara Thailand, menikah dengan orang Thailand di sana, sampai saat ini belum kembali lagi ke Indonesia karena merasa takut. Karena pada saat itu hampir semua tidak memandang terlibat atau tidak terlibat, kesatuan Cakrabirawa itu langsung ditangkap semua, karena dinyatakan terlibat semuanya tanpa ada pembuktian dulu. Sehingga mereka merasa ketakutan, langsung pada kabur ke luar negeri. Termasuk yang viral itu pada saat itu, tahun kemarin itu ada di Thailand, yang sampai saat ini nggak balik lagi ke Indonesia. Itu, Mbak. Itu ada nama tempat di lapangan Halim Perdanakusuma. Kalau tidak salah, nama Panglima Udara itu adalah Umar Dhani, yang ikut dinyatakan terlibat dalam G30 SPKI, karena senjata yang dipergunakan oleh tentara-tentara di luar Cakrabirawa adalah tentara jenis senapan dari Angkatan Udara. Maka dinyatakan Umar Dhani sebagai tokoh daripada G30 SPKI. Nah, itu. Gimana, Mbak? Puas jawabannya? Puas, Pak. Iya, Ya. Pak, cukup jelas. Makasih. Siapa lagi? Di sini ada Cynthia Kusumarum, angkat tangan. Bapak izin bertanya dong. Saya. Cynthia Siapa dulu? Muhammad Kusumarum, silakan. Saya Cynthia, Pak. Ya, silakan. Ingin bertanya. Pak, kan tadi dijelaskan bahwa baik Belanda maupun Jepang, kan mereka sudah berkali-kali melanggar janji sampai akhirnya kembali perang. Lalu mengapa kemudian diadakan lagi perjanjian atau kesepakatan lainnya? Apakah pada saat itu mereka tidak ada rasa takut untuk kembali diingkari? Kemudian, apa yang bisa meyakinkan bahwa para penjajah akan benar-benar menepati kesepakatan tersebut? Terima kasih, Pak. Ya. Kalau masalah pelanggaran perjanjian itu bukan Jepang, Mbak, tetapi Belanda. Karena Jepang itu tidak melakukan perjanjian dengan Indonesia, tetapi perjanjiannya adalah penyerahan Jepang kepada sekutu. Itu termasuk di Indonesia, penandatangannya ada di lapangan udara Kalijati, Subang. Itu tanggal 15 Agustus 2014 dan 15 Agustus 1945. Itu di Kalijati. Sedangkan Kekaisaran Hito itu di kapal perang Amerika, penyerahan mutlak setelah tanggal 6 dan 9 Agustus bom Hiroshima dan Nagasaki. Yang menjadi pelanggaran daripada perjanjian itu adalah Belanda. Karena pada saat itu Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan menginginkan Indonesia itu bagian daripada wilayah Belanda. Belanda pada saat itu melakukan komunikasi politik, terutama dengan sekutu, khususnya adalah Inggris. Makanya salah satu jenderal Inggris, Jenderal Malabi, yang meninggal pada saat terjadinya peristiwa Perang Surabaya 10 November tahun 1945 pada saat itu. Itu membuktikan bahwa Inggris dibonceng oleh Belanda. Nah, perjanjian itu kepaksa Belanda melakukan perjanjian mulai dari Nggajati, kemudian perjanjian Renville, kemudian perjanjian Rumroyen, sampai akhirnya perjanjian Konferensi Meja Bundar. Itu karena Indonesia dibantu dengan negara-negara lain, terutama dari Mesir, itu memaksa kepada PBB agar Indonesia itu merdeka, tidak dijajah lagi oleh Belanda, dan Belanda dipaksa untuk mengakui daripada kemerdekaan Indonesia.
Nah, jadi Belanda itu dipaksa untuk melakukan perjanjian Indonesia oleh PBB. Tetapi karena Belanda merasa bagian daripada sekutu, dan di sana Inggris dan Amerika itu merupakan 5 negara anggota PBB yang mempunyai istilahnya hak veto, di dalam PBB. Di mana hak veto ini, walaupun ada ratusan negara anggota PBB yang setuju, jika Amerika, Inggris, Cina, Rusia tidak setuju, maka gagallah atau batallah kesepakatan itu. Walaupun hanya satu negara, misalkan Amerika, maka batallah kesepakatan itu. Nah, Belanda pada saat itu merasa karena didampingi oleh Inggris sebagai salah satu negara memiliki hak veto, maka merasa diuntungkan, sehingga terjadilah peristiwa agresi militer Belanda ke-1, agresi militer Belanda ke-2. Tetapi satu sisi negara-negara anggota PBB yang lainnya, terutama yang paling vokal adalah Mesir, pada saat itu memaksa PBB untuk melakukan perundingan-perundingan sampai terakhir konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, untuk mengakui bahwa Indonesia adalah sebagai negara yang merdeka. Karena hanya Belanda lah yang memang tidak mau melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Karena mereka tahu bahwa Indonesia adalah terkenal dengan sumber daya alamnya, dan Belanda sangat ketergantungan kepada sumber daya alam Indonesia, termasuk Inggris. Nah, gitu Mbak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa istirahat dulu 5 menit, Adan. Sebentar 5 menit. Istirahat dulu sebentar, 5 menit. Ada apa sih, Mas? Baik, kita lanjutkan lagi. Modul yang kedua ini, modul yang ketiga ini, poin yang terakhir adalah alasan mengapa diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di sini ada 5 poin alasannya. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Menurut As'ad Ali, tahun 2010 halaman 75 mengatakan bahwa dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.
Jadi kultural ini adalah culture, jadi budaya dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia dikenal oleh seluruh dunia karena budayanya beraneka ragam. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, itu terkenal dengan beraneka ragam jenis budaya-budayanya. Baik dari seni, kemudian dari bahasa, kemudian dari adat istiadat, kemudian sampai kepada hasil dari kerajinan atau keterampilan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Sampai juga Indonesia dikenal sebagai salah satu negara batik, kemudian dikenal juga dengan tarian-tarian, sampai dengan makanan khas Indonesia itu nasi Padang, itu sampai dinyatakan sebagai makanan terenak nomor 1 di dunia, nasi Padang. Itu oleh dunia diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia nomor 1. Itu juga dari kehidupan agama, di mana baik agama Islam maupun non agama Islam, bahwa pada saat itu sampai sekarang ini terjadi degradasi moral, bahwa budaya Indonesia itu dicerminkan daripada umat beragamanya dalam berperilaku. Tetapi kenyataannya saat ini yang menjadi penurunan atau dekadensi atau degradasi moral bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, itu dibuktikan dengan adanya banyaknya pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh baik di dalam agamanya itu sendiri, saling menghina antara agama Islam dengan agama Islam, Kiai A di Kiai B, Ustadz A, Ustadz B, kemudian juga bahkan sampai kepada antar agama yang berbeda sering melecehkan. Agama A dengan agama B dengan agama C, agama D dengan agama A, itu ramainya itu di media sosial sehingga menimbulkan kericuhan. Bahkan sudah beberapa kali peristiwa-peristiwa semacam itu di media sosial. Nah, ini menjadikan bahwa suatu saat identitas bangsa Indonesia akan hilang kalau seperti ini. Karena perilaku-perilaku di dalam kehidupan beragama yang diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat itu tidak mencerminkan daripada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian tidak mencerminkan kepada sifat kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian tidak mencerminkan dari adanya persatuan Indonesia. Nah, hal ini dapat dilakukan penyusupan atau penyisifan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan perpecahan daripada bangsa Indonesia sendiri. Bahkan sekarang sudah digembar-gemborkan bahwa PKI itu sudah muncul lagi. Yang muncul itu adalah paham komunisnya, bukan organisasi PKI-nya, tapi paham komunisnya sudah muncul lagi. Dan mungkin tanpa disadari oleh Anda sendiri di dalam kehidupan bermasyarakat, di lingkungan Anda, bahwa paham-paham komunis itu sudah muncul lagi tanpa Anda sadari. Ini banyak sekali bukti-bukti bahwa paham-paham komunis itu sudah mulai tumbuh berkembang di Indonesia. Ini kan seperti contohnya ada perilaku LGBT yang tahun-tahun kemarin itu viral, LGBT, sampai saat ini masyarakat di Indonesia yang melakukan LGBT ingin diakui oleh mereka, oleh negara dengan diresmikannya atau disahkannya atau dibentuknya undang-undang tentang dilegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, ini kan suatu hal yang tidak diajarkan dalam semua agama, tidak diajarkan. Bahkan kisah Nabi Lut pun pada saat itu umat Nabi Lut itu dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah karena kelakuan yang menyukai sesama lelaki. Walaupun perempuan pada saat itu tidak berbusana di depan laki-laki, tidak ada yang berminat. Walaupun cantik tidak berbusana, tidak yang berminat kepada sesama laki-laki. Nah, ini terjadi di masyarakat saat ini di Indonesia. Nah, makanya
menjadi suatu PR yang sangat besar bagi kita semua, termasuk Anda sebagai mahasiswa, statusnya sebagai mahasiswa lebih tinggi daripada siswa, maka menjadikan suatu tugas yang luar biasa beratnya. Nanti 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, Indonesia akan seperti apa kondisinya? Apakah identitas dengan kultur budaya yang saat ini, apakah tetap masih ada budaya kita asli Indonesia, atau sudah terjadi percampuran budaya dengan dunia luar, dengan budaya Barat yang sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia? Apakah akan menjadi hasil budaya yang baru, atau budaya kita akan tergerus, akan hilang dengan munculnya budaya-budaya dari luar? Ini kan dibuktikan, bisa Anda lihat sendiri, mungkin termasuk Anda sendiri, minimal contoh kecil adalah cara berpakaian. Cara berpakaian perempuan yang ada di Indonesia, yang seharusnya menutup aurat, ternyata walaupun menutup aurat, tetapi menonjolkan auratnya itu sendiri. Kemudian laki-laki berpakaian seperti perempuan, perempuan pun berpakaian seperti laki-laki. Ini banyak terjadi kan, banyak terjadi. Bahkan ada contoh yang unik itu, perempuan ini, anak-anak muda sekarang, mungkin nggak tahu kalau mbak-mbak ya, itu contoh kecil adalah legging. Legging itu kan pakaian untuk dalaman bagi yang berkerudung rok gamis, kan ya, agak gamis, itu legging. Tapi saat ini yang dilihat di mal-mal itu legging itu dipakai celana. Nah, hanya ditutupi dengan kaos yang panjang. Ketika disorot oleh lampu itu kan transparan, tembus. Nah, sampai kelihatan dalamannya perempuan itu. Bahkan ini terjadi pun kepada pada siswi daripada SMP maupun SMA, SMK. Itu banyak yang seperti itu. Tidak memandang, misalkan di Cirebon sebagai kota wali, apalagi Cirebon sebagai kota wali, ternyata kehidupan masyarakatnya pun anak-anak muda perempuannya seperti itu. Nah, ini sudah luntur budaya atau kultur daripada Indonesia itu sendiri. Kemudian contoh yang kedua, itu Indonesia terkenal dengan istilah gotong royongnya. Tetapi kenyataannya sekarang nggak ada istilah gotong royong, susah bergotong royong. Dulu bergotong royong membersihkan got, membersihkan lapang sepak bola, kemudian membangun rumah adat atau apa namanya merenovasi masjid atau tempat peribadatan. Sekarang sudah susah. RT, Pak RT, Pak RW, sampai lurah pun, sampai camat pun turun ke masyarakat untuk menggerakkan gotong royong, itu luar biasa susahnya, karena sudah mulai hidup dengan konsumerisme, hidup dengan masing-masing, tidak peduli lagi dengan dalam masyarakat. Bahkan di dalam perumahan-perumahan itu banyak kejadian rumah A nggak tahu, dalam satu komplek itu nggak tahu nama-nama orangnya. Yang tahu itu diketahui pada saat ada acara pernikahan atau syukuran diundang, ataupun ada yang meninggal dunia baru tahu, oh namanya bapak ini, nomor sekian, blok B, blok A, blok C, blok D. Nah itu. Sampai ada yang luar biasa itu klaster, perumahan klaster itu kan sedikit, paling antara 15 sampai 20 rumah, sedikit, bahkan sampai nggak sampai ada yang tidak tahu tetangganya sendiri, yang gitu. Saking sifatnya adalah sifatnya terlalu modern, individualistis, sekarang banyak yang muncul. Ini suatu hal yang luar biasa bagi masa bangsa Indonesia. Ngeri, nanti identitas bangsa Indonesia akan hilang. Kemudian diperlukannya Pancasila, alasannya yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, kepribadian bangsa Indonesia, di mana kepribadian bangsa Indonesia menurut Bakri ini, bahwa itu dilihat dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Ini tadi berkaitan dengan apa yang saya jelaskan, bahwa nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila kelima itu diwujudkan dalam bentuk sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai luntur. Sikap mental, sebagai contoh, sikap mental walaupun statusnya mahasiswa, tetapi belum tentu Anda itu
bisa berlaku sabar, berpikiran jernih, menghadapi semua permasalahan dengan hati tenang, walaupun emosi, tetapi kalau hati tenang, maka tidak akan mengambil keputusan atau kebijakan yang salah, gitu. Kemudian mental-mental daripada pemuda-pemudi saat ini, mungkin termasuk dari Anda sendiri, mental-mental sekarang itu yang terjadi adalah mudah menyerah. Jika contoh sebagai dengan adanya peristiwa COVID-19 yang belum selesai, ini berapa banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK-kan daripada pegawainya. Bahkan kemarin akibat daripada demo Omnibus Law Cipta Kerja yang kemarin itu ramai di berita, televisi, koran, itu banyak para buruh-buruh yang ikut demo itu di-PHK-kan oleh perusahaan-perusahaan itu. Nah, akibatnya bagi yang kena PHK merasa kebingungan, stres, sampai ada yang rumah tangga hancur gitu kan. Sampai yang frustasi karena gimana lagi dengan kondisi COVID-19 seperti ini. Nah, ini adalah membuktikan bahwa mental masyarakat Indonesia tidak sekuat zaman dulu. Seperti pada saat kemerdekaan, di mana dengan ditekan ditodong dengan senjata, rela mati daripada harus menjual negara Indonesia sendiri. Sampai para tokoh-tokoh seperti para kiai atau tokoh agama yang lainnya sampai dibunuh, kemudian itu tetap mempertahankan Indonesia. Tapi saat ini banyak sekali dari masyarakat Indonesia, mungkin ada oknum tertentu yang menjual daripada Indonesia itu sendiri tanpa disadari oleh kita sendiri. Kemudian tingkah laku serta perbuatan ini dibuktikan dengan sikap toleransi antar agama yang sudah mulai luntur. Antar umat Islam itu sekarang terjadi perpecahan satu sama lain, walaupun dijelaskan di dalam keterangan bahwa agama Islam itu dipecah menjadi 70 golongan. Tetapi seharusnya dengan golongan yang sebanyak itu tetap menjaga persatuan dan kesatuan antar umat Islam. Apalagi dengan agama-agama yang lainnya. Dalam agama Islam sendiri diajarkan oleh Kanjeng Nabi untuk saling menghargai satu sama lain. Bahkan Kanjeng Nabi pun tidak memerangi agama lain. Agama Yahudi, agama Nasrani pada saat itu tidak melakukan peperangan. Tetapi kenyataan pada saat ini terjadi pelecehan, penghinaan antar agama di Indonesia. Ini membuktikan bahwa mental daripada masyarakat Indonesia sudah mulai luntur dalam masalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Menurut Bakri tahun 94 halaman 108, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, sila yang lima sila itu, kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat mengamalkannya kehidupan nyata. Contoh daripada peristiwa demonstrasi Omnibus Law kemarin, bahwa di mana kehidupan bermasyarakat dan berbangsa saat ini apa-apa nggak setuju demo, apa-apa nggak setuju demo, apa-apa nggak setuju demo. Tetapi kita harus ketahui bahwa demonstrasi itu hak daripada seluruh masyarakat Indonesia karena diakui dan dilindungi oleh negara Indonesia. Hak dan kewajiban masyarakat sebagai masyarakat Indonesia itu diakui untuk mengejawantahkan daripada pemikiran dan suara rakyat. Tetapi harus tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau masalah kemarin Omnibus Law udah jelas bahwa itu disahkan oleh DPR RI. Kemudian ada lembaga yang bisa membatalkan daripada atau untuk menggugat daripada undang-undang itu. Yaitu apa? Yaitu Mahkamah Konstitusi, MK.
di mana itu satu lembaga bisa membatalkan menampung aspirasi semua daripada suara masyarakat Indonesia. Kalau demo pada kemarin pada masa COVID-19 itu seharusnya mengikuti aturan daripada pemerintah masalah kesehatan, karena siapa yang mau menjamin bahwa demo itu bisa sehat. Kalau terkena COVID, berarti siapa yang rugi? Indonesia juga yang kena. Karena sekarang ini Indonesia sudah melewati daripada Filipina dalam jumlah korban daripada COVID. Kemarin Indonesia di bawah Filipina. Sekarang sudah melebihi Filipina jumlah yang terkena COVID. Nah, kemudian seharusnya ke Mahkamah Konstitusi. Suara kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui aturan dan mekanisme hukum yang berlaku tetapkan oleh pemerintah Indonesia, maka nggak ada istilah peristiwa kemarin perusakan terhadap fasilitas umum. Di mana fasilitas umum itu kan yang rugi adalah masyarakat itu sendiri. Padahal yang melakukan pendemo perusakan itu ternyata bukan dari masyarakat wilayah itu, tapi dari wilayah-wilayah lain. Halo Mas, itu bisa di-mute dulu nggak? Kemudian yang keempat adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Di mana menurut Bakri tahun 9 bukunya tahun halaman 157, nah ini bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila tidak ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ini, Pancasila kan diambil dari daripada karakter, kemudian budaya, adat istiadat, perkembangan daripada terbentuknya masyarakat Indonesia sampai kepada kemerdekaan. Mulai dari sejarah terbentuknya kerajaan-kerajaan dari Kutai, Hindu-Buddha sampai ke kerajaan Majapahit yang terakhir Prabu Brawijaya V, kemudian munculnya kerajaan Islam, mulai dari Kesultanan Demak, sampai kemudian Samudra Pasai di daerah Aceh yang terkenal dengan Sultan Iskandar Muda. Kemudian kalau di Jawa Barat itu adalah Kesultanan Cirebon oleh Sunan Gunung Jati. Itu kemudian munculnya organisasi-organisasi kepemudaan mulai dari Budi Utomo sampai dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Nah, itu merupakan sejarah daripada bangsa Indonesia, dan Pancasila itu lahir daripada jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, makanya benar dalam Bakri bahwa Pancasila telah ada sejak zaman dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur, di mana nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribangsa yang disepakati oleh para pendiri negara, political konsensus sebagai Indonesia. Ini perjanjian luhur ini dibuktikan dengan adanya sidang BPU PKI 1, sidang BPU PKI 2, sampai dengan oleh sidang PPKI, di mana pengesahan daripada Pancasila, ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, termasuk daripada adanya pembukaan Undang Dasar dan batang tubuh Undang Dasar 45, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, itu ditetapkan oleh para tokoh-tokoh pemuda bangsa Indonesia, termasuk Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan yang lainnya, termasuk Ki Hajar Dewantara dan yang lainnya. Nah, itu membuktikan bahwa Pancasila merupakan sebagai perjanjian luhur. Demikian materi Pancasila saat ini untuk pertemuan modul ketiga. Silakan, ada waktu kurang lebih 8 menit untuk bertanya. Silakan, Mas, Mbak. Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Pak Romi ya, Pak. Ya, silakan. Gimana sih, Pak, pendapat Bapak dalam menghadapi atau menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini, Pak? Terima kasih. Permasalahannya khusus masalah apa, Mbak? Ini berkaitan dengan Pancasila, Ya, Mbak. iya, Masalahnya masalah yang ada di negara ya. Contoh yang kayak tadi tuh, Pak, yang sedikit-sedikit demo, terus ya permasalahan semua yang ada di Indonesia lah, Pak, intinya. Oh ya.
Ya, permasalahan Pak ini mungkin bersifat umum. Ya, gimana Mas? Silakan. Dengan siapa nih? Pak mungkin permasalahan yang menyimpang dari Pancasila gitu, yang menyimpang Pancasila. Menyimpang Pancasila. Ya, seperti yang tadi Bapak sebutkan contoh-contoh permasalahan, mulai dari masalah agama, kemudian masalah suku, ras, Iya, ya, iya masalah gitu Pak. persatuan. Maksudnya kayak gitu Pak. Maaf ya Ya. Pak. Boleh Kurang jelas. saya bertanya, kalau Mbak dari daerah mana Mbak? Dari daerah Indramayu Pak. Oke, Indramayu. Nah, Mbak dari daerah Indramayu. Nah, minimal kita itu menguatkan diri pada diri kita sendiri. Makanya di sini, nah, berkomitmen dulu pada diri Anda sendiri. Berkomitmen pada diri Anda sendiri untuk menjalankan ajaran agama. Menjalankan ajaran agama. Karena apa? Karena agama merupakan benteng utama dalam berperilaku baik dan menolak hal-hal yang bersifat negatif akibat daripada globalisasi. Nah, makanya kunci yang utama adalah agama, ajaran agama, menjalankan agama dulu. Jika Anda sudah menjalankan agama, maka Anda akan terhindar dari masalah-masalah negatif. Yang kedua, masalah demo itu memang merupakan hak daripada seluruh warga Indonesia dalam mengekspresikan, mengaspirasikan suaranya. Tetapi demo itu harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di mana aturan untuk berdemo itu kita bikin dulu surat untuk izin berdemo kepada aparatur setempat. Kalau ruang lingkupnya di kabupaten, maka ke Polres dan ke Kodim. Kalau levelnya tingkat nasional, berarti ke Polri untuk minta izin berdemo. Kemudian demonya pun harus jelas. Jangan sampai demo yang kemarin itu disisipi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat ini pun rame. Ada yang antara Partai Demokrat SBY dengan pemerintah. Ini sampai ada istilah mengadu dombakan antara tokoh nasional dengan pemerintah. Ini dibuat suatu kesengajaan agar menjadi ricuh di Indonesia. Karena banyak sekali oknum-oknum yang mengambil keuntungan untuk menjadi loncatan supaya dikenal oleh masyarakat untuk nanti pemilihan presiden lagi ya, tahap kedua untuk kedepannya. Karena sudah jelas bahwa Presiden Jokowi tidak akan menjadi presiden lagi karena sudah habis masa berlaku sebagai presiden 2 kali. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh masyarakat, terutama oleh Anda sebagai mahasiswa untuk tingkat kepedulian terhadap masyarakat itu harus jeli. Jangankan terlalu jauh lah. Apakah Mbak tahu nggak bahwa di sekitar lingkungan Mbak ada yang nggak makan, ada yang makan pun makannya cuma sehari 1 kali, ada yang makannya 2 kali sehari, tetapi hanya mampu dengan misalkan tidak mampu dengan sayur, hanya seadanya aja dengan garam, bahkan ada dengan ubi. Itu satu sisi dengan tingkat kemiskinan aja, itu membuktikan bahwa tidak adanya kepedulian daripada masyarakat sekitar. Jika masyarakat sekitar sudah sejahtera, terutama urusan perut, maka tidak mungkin ada istilah tingkat kejahatan atau kriminal. Karena pada umumnya kriminalitas itu terjadi karena masalah perut, masalah makan. Nah, ini jika masyarakat, terutama Mbak, Mas, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku yang saleh, kemudian sosial dan alam. Jadi dengan adanya kepedulian antar masyarakat, maka tidak akan muncul gap atau perselisihan antar masyarakat. Kemudian dengan alam, jika masyarakat Indonesia sayang kepada alam Indonesia, maka tidak akan terjadi istilahnya pengerusakan alam di Indonesia, seperti penambangan. Bahkan di YouTube aja
ada salah satu barang atau benda yang dari surga itu ada di Indonesia, yaitu gaharu, kayu gaharu. Di mana kayu gaharu ini yang dicari oleh perusahaan-perusahaan karena mengandung untuk bahan-bahan kosmetik. Tetapi kenyataannya kayu gaharu yang sifatnya nilai jualnya ekonomisnya sangat mahal, paling mahal saat ini, tetapi tidak diimbangi dengan pengembangan daripada kayu gaharu supaya tidak musnah. Makanya kayu gaharu salah satu benda dari surga di samping benda-benda yang lain seperti Hajar Aswad, kemudian cincin Nabi Sulaiman itu termasuk batu telapak yang ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika memasang Ka'bah itu merupakan benda yang dari surga. Ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sudah tidak lagi peduli kepada alam Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia masuk Mas dan Mbak itu harus mulai tingkat kepeduliannya terhadap Mbak sendiri, keluarga, kemudian masyarakat dan alam. Kemudian yang ketiga itu memahami, menganalisis daripada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jika Anda sebagai mahasiswa yang hidup bergaul dengan masyarakat, maka minimal Mbak dan Mas itu bisa memberikan pemahaman yang baik tentang berkehidupan bermasyarakat. Terutama misalkan Mbak hidup di masyarakat Indramayu dengan karakter budaya yang berbeda-beda di dalam masyarakat RT di lingkungan Mbak, maka Mbak sebagai mahasiswa yang berintelektual tinggi, yang memiliki pemahaman dengan adanya kuliah sebagai sarjana, maka memberikan kontribusi yang besar dalam memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat agar jangan sampai terjadi misunderstanding atau mispemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika sudah itu dilaksanakan oleh Mas dan Mbak secara individual, maka akan secara otomatis dalam kehidupan bermasyarakat akan mencerminkan masyarakat yang hidup berkehidupan berpancasialis. Nah, itu. Jadi intinya bahwa di sini peran serta mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi pada kenyataannya mahasiswa itu sendirilah yang kemarin itu sebagai pemotor daripada kemarin demonstrasi Omnibus Law. Tapi niatnya baik, tujuannya baik. Cuma kemarin itu disisipi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mencari keuntungan daripada peristiwa demonstrasi itu. Itu individu. Kemudian dibantu juga dengan aparatur yang lain, pemerintahan desa, RT, RW, kemudian sampai camat, sampai tingkat bupati. Dengan kekuasaannya diberikan adanya aturan-aturan, kemudian kebijakan-kebijakan di mana untuk menjelaskan, memberikan pemahaman kehidupan masyarakat yang baik dan benar sesuai dengan Pancasila. Itu, Mbak. Oke, makasih Bapak. Ya, berhubung waktunya sudah pas jam 12.20 sesuai dengan jadwal, mohon maaf kepada Mas dan Mbak yang sebetulnya ingin bertanya, itu bisa di lain kesempatan lagi pertemuan yang akan datang untuk bertanya. Berhubung waktu yang sudah habis. Nah, terima kasih atas perhatian dan jangan lupa dan harus ingat bahwa perkuliahan itu persentase kehadiran adalah sesuai dengan arahan dari Pak Ketua adalah minimal 70%. Oleh karena itu, mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat agar selalu senantiasa mengikuti perkuliahan sampai dengan persentasenya 100%. Amin, Pak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali. Reyang mana Reyang? Baru bangun mungkin.
I love you. Yang tidur siapa? Yang tidur? Yang tidur siapa? I love you, Maida. Love you. Yang tidur saya. Tidur. Banyak buaya, woi, awas. Bukan buaya tapi lele. Bukan lele, biawak. Bukan biawak tapi kadal. Gabut, Mang, gabut. Aduh. Buduk, gua review semua anjir. Gua review dari halo. Tetep Maulana itu lagi ngapain? Aku mau siapa pasti ngomong. Berkeliaran reptil. Ramdan mana nih? Ramdan mana Ramdan? Bang Cecep. Rijal mana Rijal? Bang Cecep. Non mang, kalau mang. Bapak gua DPR anjing. Enggak. DPR impostor, Tuduh.